Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku kelas 11. Perkenalkan, nama saya Rizda. Saya yang akan menemani pembelajaran pada siang hari ini hingga pembelajaran nanti selesai. Dan Ibu doakan semoga anak-anakku semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam keadaan sehat dan tidak kurang suatu apapun. Amin. Nah, pada kesempatan siang hari ini, kita bertemu lagi dalam pertemuan online dalam video pembelajaran kali ini. Walaupun pembelajarannya online, semoga semangatnya tetap semangat untuk menuntut ilmu, semangat untuk sekolah itu masih ada. Nah, sebelum pembelajaran kita mulai, alangkah baiknya kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sebelum pembelajaran kita mulai lagi, silahkan isi presensi di Google Form yang sudah Ibu kirimkan ke WA Group. Isi dengan nama dan absen. Nah, deadline-nya 30 menit ke depan. Jadi 30 menit ke depan nanti link-nya saya tutup. Silahkan absen ya. Nah, jika sudah absen, mari kita lanjutkan pembelajaran pada siang hari ini. Ada yang tahu tema apa yang akan dibahas pada siang hari ini? Ada yang tahu? Nah, pada siang hari ini kita akan membahas yaitu makanan halal dan baik. Apa sih tujuan pembelajaran makanan halal dan baik? Apa sih tujuannya? Apa sih manfaatnya buat kalian? Nah, manfaatnya yang pertama, kalian bisa tahu mana makanan yang baik, mana makanan yang halal, mana makanan haram, jenis-jenisnya apa saja, dan hadis-hadis mana yang mengatur makanan halal dan baik. Karena di Islam sendiri semuanya diatur, dalam hal makanan juga diatur, sehingga kedepannya nanti bisa bermanfaat bagi tubuh kita, sehingga kita selalu sehat. Itu tujuan pembelajaran hari ini. Sangat menarik bukan pembahasan hari ini? Mari kita lanjutkan masuk ke pembelajarannya. Tuh, ada tulisan makanan halal. Nah, apa itu makanan halal? Yang tahu silahkan komen di video pembelajaran YouTube ini. Silahkan komen dengan menyertakan nama absen, dan nanti akan saya cek sehingga yang komen nanti akan mendapatkan nilai plus. Yang tahu silahkan komen. Yuk kita lanjutin. Apa itu makanan halal? Makanan halal. Makanan halal yaitu makanan dan minuman yang diperbolehkan dalam syariat Islam untuk mengkonsumsinya. Nah, jadi jika diperbolehkan nanti akan membawa khasiat dalam tubuh kita. Dan ada jenisnya. Apa jenis makanan halal itu? Siapa yang tahu? Yang pertama, semua makanan baik. Apa sih makanan yang baik? Makanan yang baik itu, yang pertama, tidak kotor. Yang kedua, tidak menjijikkan. Yang ketiga, tidak memberikan efek negatif bagi kita. Terus, apalagi? Terus binatang yang hidup di air tawar maupun air laut itu halal. Terus semua
berupa binatang yang tidak diharamkan oleh Allah dan para ulama itu bisa dikonsumsi. Yang kedua, apa itu? Makanan haram. Apa sih makanan haram itu? Pasti kalian sudah tahu mana yang haram, mana yang halal. Nah, makanan haram itu pengertiannya yaitu makanan yang tidak boleh dikonsumsi oleh umat Islam. Nah, apabila dikonsumsi nanti akan mengakibatkan penyakit-penyakit lain yang terserang pada tubuh kita. Nah, jadi akan menimbulkan dampak yang negatif bagi tubuh kita. Terus jenis makanan haram apa saja? 1. Bangkai dan babi. Nah, itu sudah haram. Kecuali bangkai ikan dan bangkai belalang. Yang kedua apa? Hewan yang tidak disembelih atas nama Allah itu haram. Terus yang ketiga yaitu darah. Darah itu haram. Terus yang selanjutnya itu yaitu hewan yang kotor atau makan kotoran itu juga haram. Selanjutnya yaitu hewan yang bertaring seperti singa, seperti buaya itu haram. Selanjutnya yaitu hewan yang memiliki kuku panjang atau berkuku panjang itu haram. Selanjutnya yaitu yang memabukkan seperti khamar itu juga haram dan dilarang untuk dikonsumsi bagi umat Islam. Nah, apabila dikonsumsi nanti akan berdampak buruk baik dalam tubuh kita, merugikan akhirat kita. Jadi jangan konsumsi ya. Yang selanjutnya adalah, nah tadi kan sudah tahu mana teorinya. Nah, ini ada landasan atau hadis-hadis yang membahas tentang makanan halal dan baik dan makanan haram. Yang pertama yaitu dari hadis riwayat Abu Daud yang bunyinya an Miqdam ibni Maqdiyah Hariba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alaihi qala ala la yahillu dunabin missabai walal khimarul ahli walal luqatahu min mali muhahadin illa ayyastaqniya anha wa ayyuha rajulan dofa qauman falam yaqruhu fa innallahu an yu'kibahum bimisli kirahu, yang artinya dari Al-Miqdad bin Maqdi Karib dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, ketahuilah tidak halal hewan buas yang memiliki taring, keledai jinak, barang temuan dari harta orang kafir atau mu'ahad, kecuali ia tidak membutuhkannya. Dan siapapun laki-laki yang bertamu kepada suatu kaum dan mereka tidak menjamunya, maka baginya untuk menuntut ganti yang seperti jamuan untuknya. Nah, itu adalah hadis riwayat Abu Daud. Dan bagaimana penjelasannya? Nah, di dalam hadis tersebut ada beberapa kata atau beberapa kalimat yang menunjukkan bahwa hewan itu haram. Yang pertama yaitu apa? Hewan buas yang bertaring. Kedua yaitu ada kata-kata tadi keledai jinak. Yang ketiga barang temuan dari orang kafir mu'ahad. Nah, dari Imam Ibnu Abdil Bar dalam At-Tahmid
Dan Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam Ilamul Muwaqqi'in, nah itu ada diperinci ketentuannya. Nah, kedua ulama tersebut yang dimaksudkan dalam hadis itu, beliau berpendapat yaitu yang diharamkan yaitu ada namanya istilah itu zinab. Nah, apa itu zinab? Zinab adalah binatang yang memiliki taring atau kuku tajam untuk melawan manusia. Dan semua binatang yang memiliki ciri-ciri tersebut itu tidak boleh dimakan. Dan selain itu, kedua ulama tersebut menganjurkan bahwa hewan yang dicirikan tersebut tidak boleh diperjualbelikan karena tidak ada manfaatnya, maka itu haram. Nah, di Indonesia sendiri ini sudah diatur dalam UU UU tentang perlindungan satwa-satwa langka. Nah, itu satwa-satwa langka itu terdiri dari kayak singa, kayak macan, makanya itu tidak boleh diperjualbelikan di Indonesia sendiri. Yang kedua ada istilah siba. Nah, apa sih siba? Siba itu ada binatang. Nah, binatang tersebut kayak menangkap binatang lain dengan cara bengis. Bengis itu kayak cepat, kayak dengan menggigitnya, dengan bekerja dengan berkejaran, terus ya kayak menangkap mangsa itu. Dan juga cendekiawan muslim yang bernama Syekh Dr. Yusuf dari Qaradawi itu menggolongkan dalam khabais. Khabais itu kayak menggolongkan dalam khabais binatang apa yang tidak boleh dimakan. Yang pertama yaitu semua yang dianggap kotor, menjijikkan, dan berbahaya bagi manusia secara umum. Nah, dengan demikian, apapun binatang yang ciri-cirinya yang sudah dijelaskan tadi, itu hukumnya haram jika dimakan. Tetapi di Indonesia sendiri atau di luar negeri yang tidak mengenal Islam, atau di Indonesia bagian timur yang beragama non-Is, itu malah hewan-hewan tersebut dijadikan panganan atau makanan yang unik, dan katanya masyarakat tersebut di sekitar itu makanan itu berkhasiat bagi tubuh. Ini kontra dengan penelitian medis. Nah, penelitian medis itu mengatakan jika mengkonsumsi hewan-hewan buas dan bertaring itu berbahaya bagi kesehatan karena hewan-hewan itu memiliki penyakit yang sifatnya zoonosis atau nanti akan menularkan penyakit yang ada di dalam hewan itu ditularkan ke manusia apabila manusia itu makan hewan tersebut. Itu adalah hadis riwayat Abu Daud yang pertama. Yang kedua itu ada lagi. Yang kedua yaitu yang mengatur yaitu hadis riwayat At-Tirmizi yang berbunyi An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyuhan nasu innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiban wa innallaha amaral mu'minina bima amara bihi mursalina faqala ya ayyuhan rasulu qulu minat tayyibati waqmalu sholihan inna ya bima ta'maluna alim wa qala ya ayyuhalladzina amanu qulu min tayyibati ma razaqnakum
summa dzakara rajula yutilus safara hasa akbara yamuddu yadaihi ila samai ya rabbi ya rabbi wa mat'amuhu haramun wa mashrabahu harimun wa malbasuhu haramun wa gudhiya bil harami fa anna yuhtajabu lidzalik, yang artinya dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya. Beliau berkata, Rasulullah bersabda, "Wahai sekalian manusia, sesungguhnya Allah adalah baik dan tidaklah menerima kecuali yang baik. Sesungguhnya Allah memerintah kepada kaum mukminin sebagaimana perintah kepada Rasulullah. Wahai sekalian para rasul, makanlah yang baik-baik, beramal solihah, sesungguhnya aku maha mengetahui apa yang kalian kerjakan." Dan Allah berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, makanlah makanan yang baik dari rezeki yang kami berikan kepada kalian." Kemudian Nabi menceritakan keadaan seseorang yang melakukan safar panjang, rambutnya kusut, mukanya berdoa, mengadahkan tangan ke langit dan berkata, Wahai Robku, sedangkan makanannya haram, minumnya haram, pakaiannya haram, diberi asupan gizi dari yang haram, maka bagaimana bisa diterima doanya?" Hadis riwayat Muslim. Nah, apa sih isi hadis tersebut? Ada poin-poin pentingnya. Yang pertama, hadis tersebut menjelaskan bahwa jika dikategorikan halal itu adalah sesuatu yang baik. Sesuatu tersebut baik. Baik itu mengkonsumsi dan menggunakan barang-barang yang baik dan halal. Nah, jika kita menggunakan barang-barang yang baik dan halal, mengkonsumsi baik dan halal, maka itu bisa menjadi penyebab dikabulkannya keinginan-keinginan kita dan diangkatnya amalan-amalan kita, sebab Allah selamanya tidak akan menyatukan yang baik dan yang jelek. Nah, walaupun kebanyakan manusia itu lebih cenderung yang perbuatan kepada yang jelek-jelek. Jadi dapat disimpulkan bahwa Allah itu menerima amalan-amalan yang baik atau bertakwa saja, sebagaimana firman-Nya dalam surah Al-Maidah ayat 27, sesungguhnya Allah hanya menerima orang-orang yang bertakwa. Jadi jika kita makan makanan yang baik, cara memperolehnya baik, bahan-bahannya baik dan halal, nah itu insya Allah akan dikabulkannya keinginan-keinginan kita atau hajat kita, dan amalan-amalan kita juga diterima di sisi Allah. Nah, itu penjelasan yang dapat saya sampaikan. Kesimpulannya yaitu makan makanan yang dianjurkan oleh agamamu, karena agama Islam sudah mengatur sedemikian rupa, baik dari hal-hal kecil maupun hal-hal besar yang termasuk makanan, yaitu makan makanan yang halal dan baik. Nah, jika kita makan makanan yang halal dan baik, insya Allah amalan-amalan kita atau keinginan-keinginan kita dapat dikabulkan oleh Allah. Nah, janganlah mengikuti sebuah tren tanpa tahu tren itu baik gak buat kita, dilarang gak buat kita, kayak kita harus tahu kayak tren makanan ya, kita harus tahu jenisnya apa, itu makanannya dari apa, terus bagaimana cara kita mendapatkannya, apakah dengan jalan yang tidak bagus. Nah, di Indonesia sendiri ciri-ciri makanan halal jenis-jenis makanan halal itu pasti sudah ada yang tahu. Ada apa? Ada logo apa? Nah, ada logo halal.
halal dari MUI, yaitu Majelis Ulama di Indonesia. Nah, insya Allah jika ada logo halal maka itu boleh dimakan. Pembelajaran hari ini selesai. Sebelum saya menutup pertemuan hari ini, jika ada pertanyaan mengenai materi-materi hari ini, silahkan bertanya di WhatsApp grup dengan menyebutkan nama dan absen. Dan jika ada teman yang lainnya yang tahu, maka diutarakan jawabannya saja di WA, di WhatsApp, supaya kita dapat kayak saling bertukar pendapat dan bertukar jawaban, sehingga ilmu yang ada pada kita itu luas. Dan semoga pembelajaran kali ini dapat meningkatkan khasanah keilmuan kita, amin. Dan jangan lupa tetap mematuhi protokol kesehatan seperti memakai masker, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan. Dan satu lagi yaitu mencuci tangan sebelum atau sesudah aktivitas untuk menghindarkan kita dari bahaya COVID-19. Dan jangan lupa juga makan makanan yang halal dan baik seperti yang sudah dijelaskan pada siang hari ini. Dan saya mengingatkan, saya sudah mengirimkan sebuah tugas di WA Group. Jangan lupa dibaca ya. Saya jelaskan lagi. Yang pertama yaitu tugasnya nanti mereview penjelasan video ini, dan makanan halal dan baik maupun yang haram itu dengan bahasa atau kalimatmu sendiri. Dan untuk rincian tugasnya silahkan dibaca di WA Group yang sudah saya kirimkan. Itu dibaca dan itu ada deadline-nya. Nah, baik, terima kasih teman-temanku kelas 11. Saya pamit undur diri. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian atau ada kesalahan dalam bahasa, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Allahumma fiq illa aqwa min thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.